something wrong with the... Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang montir bernama Bradley Cooper. Hari ini adalah hari tersial bagi Bradley, karena di PHK dari bengkel tempat ia mencari nafkah. Dengan pikiran runyam akibat dipecat, Bradley pun pulang ke rumahnya. I'm sorry. I'll clear out my locker. Sesampainya di depan rumah, Bradley memergoki istrinya tengah menelpon seseorang. Bradley lantas menghampiri sang istri, dan mengatakan kalau ia baru saja diberhentikan. Di tengah mengobrol, Bradley melihat tanda merah di leher istrinya, yang dimana itu adalah tanda bekas ciuman. Sontak Bradley pun curiga kalau istrinya berselingkuh, dan ia langsung mengecek ponselnya. Dan benar saja, istrinya yaitu Lauren, baru saja selesai menelpon pria selingkuhannya. Get in the house. Bradley yang tak kuasa menahan amarahnya, langsung meluapkannya dengan menghancurkan mobil sang istri. Setelah mulai agak tenang, Bradley langsung mengajak istrinya berbicara dari hati ke hati. Lauren mengaku kalau ia sudah selingkuh selama 3 bulan. Lauren mengaku ia kurang mendapat kasih sayang dari Bradley, yang setahun belakangan terlalu sibuk bekerja, apalagi waktu itu Lauren sedang rentan, karena mengalami keguguran. Bradley pun mengakuinya, kalau ia kurang memberi perhatian kepada Lauren, karena pekerjaannya di bengkel yang sangat menyita waktu. Bradley pun meminta maaf kepada Lauren, dan berjanji akan lebih memperhatikannya. Lauren pun juga meminta maaf, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bradley lantas mengutarakan niatnya, untuk kembali bekerja seperti dulu, yaitu sebagai kurir barang haram. Mendengar itu tentu Lauren melarang, karena pekerjaan tersebut beresiko tinggi, apalagi Bradley sudah lama bertobat. Tetapi Bradley berhasil meyakinkan istrinya itu, karena ia sudah tidak punya pilihan lain, di tengah ekonomi yang semakin sulit, dan susahnya mencari pekerjaan halal. Lagi pula ia hanya bekerja sebagai kurir bukan sebagai bandar, yang tentu resikonya tidak terlalu besar. Singkat cerita, sudah 8 bulan Bradley menjadi seorang kurir narkoboy. Alhasil, perekonomiannya juga sudah membaik, terlihat dari rumah dan mobilnya yang mewah. Hubungan pernikahannya dengan Lauren juga semakin harmonis, bahkan, istrinya itu kini tengah hamil tua. Di saat hendak bercocok tanam, Bradley malah ditelepon oleh sang bos, untuk segera datang menemuinya. Singkat cerita, Bradley bertemu dengan bosnya yaitu Gil. Gil mengatakan, kalau ia baru saja menjalin kerjasama dengan seorang bandar, yang memiliki koneksi dengan kartel Meksiko. Gil dan partner barunya ini, berencana akan melakukan transaksi dalam skala besar. Tak lama kemudian, bandar itu pun tiba bersama kedua anak buahnya. Ia diketahui bernama Eliezer. Sedangkan kedua anak buahnya itu, bernama Roman dan Pedro. Eliezer mengatakan, kalau kedua anak buahnya ini, yang akan menjadi partner Bradley dalam bekerja. Akan tetapi, Bradley menolak, karena ia lebih nyaman bekerja sendiri. Apalagi tampang Roman dan Pedro yang seperti seorang pecandu, sangat berpotensi menarik perhatian orang, terutama perhatian pihak berwajib. Eliezer lantas membela kedua anak buahnya itu. Baginya Roman dan Pedro, adalah anak buah terbaik yang pernah ia miliki, apalagi ia sendiri yang melatih mereka berdua secara langsung. Namun Gil berhasil meyakinkan Bradley, untuk mau bekerja dengan Roman dan Pedro. Karena ia berjanji akan memberi bonus yang besar, ketika transaksi berhasil dilakukan. Bahkan, Gil berjanji akan memberi Bradley cuti selama 3 bulan, ketika anaknya lahir nanti. Akhirnya Bradley pun setuju, tetapi ia menegaskan, kalau ia yang akan memegang kendali dalam misi ini. Eliezer pun menyetujui syarat dari Bradley tersebut, hingga kesepakatan pun resmi terjalin. Malam itu juga, Bradley dan kedua partner barunya itu mulai bekerja, yaitu menjemput paket narkoba di sebuah dermaga. Di tengah perjalanan, Roman sempat membuat ulah, yang membuat Bradley emosi. Untungnya ia berhasil ditenangkan oleh Pedro, yang ternyata juga kesal dengan sikap Roman. Sesampainya di dermaga, Pedro langsung menyelam, untuk mengambil paket yang ada di dalam danau.
Namun setelah paket berhasil diambil dengan susah payah, Bradley malah menyuruh Pedro membuangnya kembali ke dalam danau. Karena Bradley baru saja mendapat pesan dari informannya, bahwa ada pasukan polisi yang memblokade akses jalan keluar. Dan bahkan, sebagian dari pasukan polisi sedang mengarah ke dermaga itu. Akan tetapi, Roman dan Pedro malah mengabaikan perintah Bradley. Bahkan, mereka berdua malah memukulnya. Dan benar saja, pasukan polisi sampai, dan berhasil mengepung Roman dan Pedro, hingga terjadilah baku tembak. Bradley yang tak ingin tertangkap, secara mengendap meninggalkan dermaga itu, dengan berjalan kaki. Polisi yang mengira kalau Bradley adalah warga sipil, malah berteriak memanggilnya untuk meminta bantuan. Bradley yang tidak ingin dicurigai oleh pihak polisi, mau tidak mau ikut membantu, seakan-akan ia adalah warga sipil. Bradley lantas menembak Pedro dan Roman. Namun sialnya ia juga ikut diringkus oleh polisi. Ia lantas dibawa ke kantor polisi, dan diinterogasi oleh detektif William. Ternyata polisi sudah mengetahui akal bulus Bradley, yang berusaha mengelabui pihak polisi, dengan menyamar sebagai warga sipil. Namun tampaknya pasukan polisi tak sebodoh itu, Bradley lah yang justru terperangkap jebakan mereka. Akan tetapi, polisi tidak punya bukti kalau Bradley adalah kurir narkoboy, dan Bradley pun enggan mengakuinya. Tapi Bradley tetap dijatuhi hukuman penjara 7 tahun, atas kepemilikan senjata api dan juga pembunuhan, terhadap 2 tersangka yaitu Pedro dan Roman. Singkat cerita, Bradley dibawa ke penjara. Sebelum dimasukkan ke dalam sel, Bradley harus melewati serangkaian pemeriksaan, seperti melepaskan barang bawaan termasuk cincin kawinnya. Selesai pemeriksaan, Bradley langsung diantar oleh seorang napi senior bernama Lutfi, menuju ke dalam selnya yang terletak di lantai atas. Sesampainya di sana, Bradley bertemu dengan sipir penjaga sel lantai atas, yang diketahui bernama Andre. Andre pun langsung menjelaskan, setiap aturan yang harus dipenuhi oleh Bradley, ketika ia berada di dalam sel lantai atas tersebut. Malam pun tiba. Ketika jadwal absen malam sebelum tidur, semua napi pun berbaris di pintu luar sel masing-masing. Akan tetapi, Bradley malah ketiduran, sehingga membuat sipir Andre sedikit kesal. Andre lantas memberi peringatan pertama kepada Bradley, yang sudah melanggar aturan. Jika pelanggaran ini terjadi lagi, ia tidak akan segan-segan memberi Bradley pelajaran, yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Pada adegan berikutnya, Lauren istri Bradley diserang oleh orang tak dikenal. Lauren ditembak dengan senjata obat bius, yang membuatnya tak sadarkan diri. Adegan beralih di penjara. Bradley diminta menghadap pengurus penjara, yang diketahui bernama Dennis. Dennis membawa pesan dari dokter istri Bradley, yang ingin menjenguknya pada esok pagi. Hal ini berkaitan dengan kehamilan istri Bradley, yang diketahui mengalami komplikasi. Singkat cerita, Bradley bertemu dengan si dokter di keesokan paginya. Tapi ternyata, pria ini adalah tangan kanan Eliezer, yang sengaja menyamar sebagai dokter Lauren, agar bisa bertemu dengan Bradley. Orang ini diketahui bernama Michael. Michael datang untuk membawa pesan dari Eliezer, yang mengalami kerugian $3 juta akibat kegagalan transaksi tempo hari. Eliezer menyalahkan Bradley atas kekacauan tersebut, termasuk membunuh kedua anak buah terbaiknya, yaitu Pedro dan Roman. Kemudian, Michael menunjukkan foto istri Bradley, yang ternyata sudah disekap oleh Eliezer. Eliezer mengancam akan menghabisi anak dalam kandungan Lauren, jika Bradley tidak menuruti perintah Eliezer. Eliezer memerintahkan Bradley untuk membunuh seorang tahanan seumur hidup, yang kebetulan mendekam di penjara yang sama dengan Bradley. Tahanan tersebut diketahui bernama Christopher, yang dikurung di dalam sel blok 99.
Demi keselamatan orang yang ia cintai, Bradley pun dengan terpaksa menuruti perintah Eleazar. If you don't do This guy I'm supposed to get. Christopher Bridge. Selesai pertemuan tersebut, Bradley kembali dibawa sipir Andre ke dalam selnya. Namun saat akan masuk ke dalam selnya, Bradley malah memukul sipir Andre. Bradley sengaja membuat onar, agar ia dipindahkan ke dalam sel blok 99, agar ia bisa segera menjalankan misinya, yaitu membunuh Christopher. Karena sipir Andre melakukan perlawanan, Bradley pun terpaksa mematahkan tangannya. Lalu para sipir lain datang mengamankan Bradley, untuk dikurung ke dalam ruang isolasi. Di dalam perjalanan, Bradley kembali menghajar para sipir tersebut, dan berharap kali ini ia dipindahkan ke blok 99. Bradley yang dalam keadaan diborgol, pada akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan sentruman. Rencana Bradley ternyata berhasil, di keesokan harinya, ia langsung dipindahkan ke sel blok 99. Di mana sel tersebut, dihuni oleh para penjahat brutal, dan dijaga dengan sangat ketat. Sesampainya di blok 99, Bradley disambut oleh kepala sipir bernama Warren. Warren menegaskan kepada Bradley, kalau di penjara ini dialah yang berkuasa, dan semua napi termasuk Bradley hanyalah tamu. Jika Bradley membuat onar seperti di penjara sebelumnya, maka hukuman paling brutal akan ia terima. I do, sir. Dump that out. Selesai melewati serangkaian pemeriksaan, Bradley pun digiring menuju ke dalam selnya, yaitu sel nomor 59. Namun Bradley sangat terkejut, melihat keadaan selnya yang sangat kotor, layaknya seperti kandang binatang, sangat jauh berbeda dari selnya sebelum ini. Bahkan, Bradley terpaksa menutupi hidungnya menggunakan baju, karena tak tahan dengan bau kotoran yang menyengat. Di keesokan harinya, Bradley pun dibawa menuju ke lapangan penjara, untuk menghirup udara segar sekitar 1 jam. Di sana Bradley berkenalan dengan seorang napi bernama Derek. Kemudian, Bradley bertanya terkait napi yang akan ia bunuh, yaitu Christopher. Akan tetapi, Derek tak mengenal napi yang bernama Christopher. Bradley berniat menghampiri para napi yang sedang berolahraga. Akan tetapi Derek melarangnya, karena mereka adalah geng napi brutal yang sangat berbahaya. Namun Bradley tak menghiraukannya. Ternyata Bradley mendekati mereka bukan untuk bertanya, tetapi mengajak mereka baku hantam. Para sipir pun langsung melerai dengan melepaskan tembakan. Namun saat akan dibawa, Bradley malah menghadiahkan para sipir itu dengan bogeman mentah. Bradley baru bisa dilumpuhkan dengan todongan senjata. Karena dianggap brutal, Bradley pun dipindahkan ke sel blok 99, sesuai keinginan Bradley sendiri. Sel ini terletak di ruang bawah tanah, yang dihuni oleh para napi brutal, yang dianggap berbahaya bagi keselamatan napi lain, termasuk para sipir penjara. Bradley langsung dimasukkan ke dalam selnya, yang terdapat pecahan kaca yang berserakan di lantai. Adegan beralih ke markas Eleazar. Terlihat istri Bradley yang disekap dalam keadaan lemah. Bahkan, di markas itu sudah ada seorang dokter ilegal, yang siap akan mengaborsi Laren, ketika Bradley sudah selesai dengan misinya. Beralih ke Bradley, yang saat ini dalam keadaan sedikit lemah, akibat sentruman yang ia terima. Kemudian, Bradley berteriak memanggil nama Christopher. Christopher Bridge. I'm looking for a... Setelah berteriak berkali-kali, akhirnya dijawab oleh napi sebelah yang merasa terganggu. Napi itu mengatakan, tidak ada napi yang bernama Christopher, yang mendekam di sel blok 99 tersebut. We got a closet. Kemudian, Bradley dibawa petugas menuju ke sebuah ruangan, yang ternyata, sudah ada Eleazar yang menunggu di sana. Sebenarnya, tidak pernah ada napi yang bernama Christopher. Itu hanya perangkap yang sengaja dibuat oleh Eleazar, untuk memancing Bradley masuk ke dalam sel blok 99.
Karena di sel ini, Eliezer bisa dengan leluasa menyiksa Bradley untuk melampiaskan balas dendamnya. Karena ulah Bradley, Eliezer dipenjara dan mengalami kerugian dalam skala besar. Bahkan, adik perempuan Eliezer harus menjadi janda. Karena Pedro ternyata adalah adik ipar Eliezer. Bradley pun mulai disiksa dengan disentrum dan dihajar terus-menerus. Sembari diperlihatkan foto istrinya yang sudah dalam keadaan tidak berdaya. Selesai penyiksaan itu, Bradley kembali dimasukkan ke dalam selnya tersebut. Di dalam sel itu, Bradley bercengkrama dengan napi di sebelah selnya. Kemudian, Bradley mengambil dalaman sepatunya untuk mengganjal alat sentrum agar tak mengenai dirinya. Tak lama setelah itu, Bradley pun dibawa oleh sipir ke sebuah lorong. Sipir mencoba menyentrum Bradley, namun alat itu sudah tak lagi berfungsi, tetapi Bradley berpura-pura kesakitan guna mengelabui petugas. Ketika ada kesempatan, Bradley pun langsung menghajar kedua sipir tersebut. Setelah itu, Bradley mengarah ke ruang di mana Eliezer berada. Di sana ia harus berhadapan dengan si tukang pukul. Namun Bradley dapat menghabisinya dengan cara yang brutal. Setelah itu, Bradley membantai dua orang lagi anak buah Eliezer, dengan cara yang tak kalah brutalnya. Kini hanya tinggal Eliezer seorang diri di ruangan itu. Bradley memaksa Eliezer untuk membatalkan aborsi istrinya, namun Eliezer enggan menuruti perintah Bradley. Hingga Bradley pun dengan senang hati menyiksanya. Sampai akhirnya Eliezer pun menyerah, setelah kaki kanannya dipatahkan. Eliezer lantas menelpon anak buahnya, untuk membatalkan aborsi istri Bradley. Bradley juga meminta istrinya dibawa ke tempat Gil, agar keamanannya bisa terjamin. Kemudian, Bradley menyeret Eliezer masuk ke dalam selnya, bersama seorang sipir yang sebelumnya sudah ia sandra. Tak lama kemudian, si ketua sipir yaitu Warren menemui Bradley ke selnya. Bradley mengatakan kepada ketua sipir korup itu, kalau satu orang sipir sudah tewas ia bantai, sedangkan sipir satunya lagi, ia sandra bersama dengan Eliezer. Jika Warren berani membuka pintu sel itu, Bradley mengancam akan menghabisi sipir tersebut. Bradley baru akan melepaskan sipir tersebut, ketika ia sudah mendapat kabar dari Gil, kalau istrinya sudah dalam keadaan aman. Pada adegan berikutnya, terlihat Michael dan dokter ilegal dari Korea, berhasil mengantar Lauren ke rumah Gil. Namun saat akan beranjak pergi, Gil langsung menembak mati mereka berdua. Setelah itu, Gil menelpon Bradley untuk mengkonfirmasi, kalau keadaan istrinya sudah aman. Bradley terlihat sangat lega setelah mendengar suara istrinya itu. Namun di satu sisi, Bradley juga sedih, karena ia tidak bisa lagi menemui istri dan calon anaknya nanti. Karena setelah semua kejadian ini, Bradley pasti akan dihukum mati, apalagi ia sudah menghabisi petugas sipir. When can we come see you? I gotta go now. Love you. I love you too. Setelah itu, Bradley membantai Eliezer dengan cara yang sangat brutal. Di akhir film, Bradley pun akhirnya tewas dihabisi oleh Warren si ketua sipir korup. Lalu film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mary.